Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Gimana nih guys kabar kalian? Nah, kali ini aku akan bercerita lagi nih tentang alur film Spice Time Brief episode ke-7 dan ke-8. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, Yivan ingin mengajak macan cantik untuk bertemu di dunia manusia. Mereka pun janjian bertemu di sebuah taman kota. Saat itu, Yivan belum mengetahui siapa sosok macan cantik yang sebenarnya. Bahkan ia sampai salah orang. Setelah itu, ada gadis cantik yang menyapa Yivan. Ia adalah Maya, si macan cantik. Di sini Maya bercerita jika ia di dunia Riff tidak memiliki teman, karena ia terpilih menjadi sosok macan yang berbadan besar. Padahal macan kan identik dengan laki-laki. Ditambah lagi, Maya memiliki suara yang sangat lembut. Hal tersebut membuat semua orang mengira ia adalah macan gemulai. Ia juga sudah mencari teman, namun tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Dan saat ini, yang mau berteman dengannya hanyalah Yivan. Maya juga bercerita jika ia juga kehilangan Xiaolan. Xiaolan itu adalah binatang roh milik Maya. Ia menunjukkan fotonya kepada Yivan. Saat itu Jili-Jili juga melihat foto Xiaolan. Ternyata Xiaolan ini ditemukan oleh Maya saat terjadi ledakan di Mingsan University. Xiaolan ini merupakan ledakan dari cahaya biru. Pantasan saja Jili-Jili nampak mengenali Xiaolan, karena mereka berdua inilah yang menjaga segel 3 dunia. Namun sayang, kini Xiaolan sedang hilang entah kemana. Yivan juga bercerita jika ia menemukan Jili-Jili saat terjadi ledakan di Mingsan University. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara yang menakutkan dari Menara Dayan. Maya bercerita jika dulu menurut legenda di bawah Menara Dayan ada sosok iblis kuno yang terkubur dalam menara selama puluhan ribuan tahun. Sang iblis selalu mengeluarkan suara yang menakutkan, namun itu hanyalah sebuah legenda. Jika secara logika, suara tersebut dapat tercipta akibat dari angin kencang yang masuk melalui celah-celah menara, yang mana itu dapat menimbulkan suara. Namun tiba-tiba saja ada getaran yang berasal dari menara. Ternyata suara dan getaran yang tercipta itu dari bocil pencuri pedang milik Yivan. Ia akan melakukan sebuah eksperimen, yang mana ia akan menggabungkan kekuatan kuning dengan kekuatan hijau. Namun eksperimennya gagal dan mengakibatkan sebuah ledakan. Akibat dari eksperimen itu malah memunculkan sosok iblis yang akan menyerang Yivan dan Maya. Namun di sisi lain, Maya dan Yivan tidak mengetahui jika itu merupakan hasil eksperimen dari bocil. Dikiranya itu adalah legenda yang menjadi kenyataan. Saat Yivan akan melawan iblis dengan pedangnya, ia kebingungan karena pedangnya kini tidak ada. Yivan pun mendapatkan serangan dari sang iblis yang mengakibatkan ia terjatuh. Melihat teman satu-satunya terluka, Maya pun mulai marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan iblis. Ia teringat dengan Yivan yang mana dulu ia pernah menolongnya saat ia hampir terbunuh oleh monster bintang 5. Sekarang saatnya Maya melawan iblis ini. Saat iblis itu menyerang, tiba-tiba saja Xiaolan muncul, namun dengan keadaan yang linglung. Di tempat lain, Yivan yang pingsan akibat serangan dibawa ke rumah sakit. Ketika itu, ia mulai berhalusinasi tentang sang ayah, yang mana ia akan mengejar sang ayah yang pergi meninggalkannya, hingga mengakibatkan Yivan hampir terjatuh dari jendela. Tepat pada waktunya, Maya yang melihat kejadian itu seketika menarik Yivan. Ia pikir Yivan ini akan bunuh diri. Setelah kejadian itu, Dr. Yeki mengikat badan Yivan karena Yivan ini memiliki halusinasi yang selalu ingin bunuh diri. Itu akibat dari benturan saat dihantam oleh iblis. Dokter juga menanyakan kepada Yivan apakah akhir-akhir ini ia mengonsumsi sebuah obat penenang dengan dosis yang melebihi batas. Dr. Yeki mengetahui itu semua dari Maya. Waktu itu ia sedang berada di kosan milik Yivan untuk mengambil baju ganti.
Tanpa sengaja, Maya malah melihat histori Yivan yang isinya tata cara bunuh diri dengan baik dan benar. Ditambah lagi, ia melihat banyak obat-obatan di kamar Yivan. Hal tersebut membuat Maya semakin kaget. Sejatinya Yeki adalah dokter, ia mengetahui obat yang sedang dikonsumsi oleh Yivan. Jika obat itu dikonsumsi dengan dosis yang banyak, maka akan mengakibatkan kematian. Yivan pun kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh dokter Yeki, karena ia tidak pernah meminum obat tersebut, dan entah dari mana obat itu bisa ada di kamar Yivan. Di sini dokter Yeki mengetahui jika Yivan saat ini sedang mencari tim untuk mengalahkan monster di dunia Rift. Ia pun tertarik untuk bergabung dengan tim Yivan. Namun, Yivan tidak semudah itu menerima orang baru untuk masuk ke dalam timnya. Hal itu membuat Dr. Yeki merasa kesal dan meninggalkan Yivan. Dr. Yeki pun keluar diikuti oleh Maya. Namun saat sedang berjalan, ia bertemu dengan dokter lain yang memberitahukan jika ada salah satu pasien yang mengalami kondisi yang semakin buruk, yang mana hidupnya sudah tidak lama lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, kemungkinan umurnya hanya tersisa 1 bulan lagi. Maya yang mendengar hal tersebut dari kejauhan, ia pikir itu adalah kondisi Yivan saat ini. Ia mulai cemas dengan Yivan karena sisa hidupnya tinggal 1 bulan lagi. Dan tak lupa Maya juga menanyakan impian Yivan yang belum tercapai. Yivan, 你还有什么心愿未了吗？ Setelah itu, Maya memberikan kabar kepada Pritulang, yang mana ia mengundang Pritulang untuk bergabung dengan tim Yivan. Karena saat ini Yivan sedang dalam kondisi lemah, dan waktu hidupnya hanya sisa 1 bulan lagi. Ia juga mengundang Hanglu untuk datang ke pesta perayaan keluarnya Yivan dari rumah sakit. Saat pulang dari rumah sakit, Yivan disambut bahagia oleh teman-temannya. Bahkan ia dijamu dengan makanan yang sangat banyak. Ditambah lagi saat itu Pritulang mulai datang. Betapa bahagianya Yivan melihat ada Pritulang. Ah, 是左护法！左护法！ Di tengah kebahagiaan menyambut kepulangan Yivan, Pritulang malah menanyakan sesuatu kepada Yivan mengenai umurnya yang tinggal 1 bulan lagi. Mendengar hal tersebut membuat Yivan kaget karena sisa hidupnya tinggal 1 bulan. Kemudian suasana menjadi sedikit tegang karena Yivan pergi meninggalkan mereka. Mengetahui jika umurnya sudah tidak lama lagi, Yivan mulai galau. Di sini Jili-Jili yang mengetahui jika Yivan umurnya tinggal sebentar lagi, ia malah bahagia karena usahanya selama ini tidak sia-sia. Jili-Jili memiliki niat jahat terhadap Yivan yang ingin mengorbankan Yivan untuk persembahan segel 3 dunia. Padahal Jili-Jili ini adalah sosok yang lucu dan menggemaskan. Namun siapa sangka, ia malah memiliki hati yang sangat jahat. Mendengar hal tersebut membuat Yivan marah karena Jili-Jili yang sudah ia anggap layaknya sahabat malah berkhianat dengannya. 白瞎了志灵体质，哼，资质差的流屎！我说你身为废柴， 我之前遇险都是你五龙丹，是你故意给我吃的。 Namun di sini Yivan tidak langsung mengusir Jili-Jili. Ia akan membalaskan dendam terhadap Jili-Jili sebelum Yivan meninggal. Yivan pun selalu mengganggu Jili-Jili. Dari ia mandi, keran air dimatikan dan dinyalakan. Saat tertidur pun selalu dibangunkan dengan trompet yang sangat keras. Bahkan Jili-Jili sampai bersembunyi, namun masih aja diganggu oleh Yivan. Hal itu membuat Jiwi-Jiwi mentalnya tertekan. Karena Yivan terus-menerus meniup trompet semalaman yang membuat seluruh penghuni kosan juga merasakan kebisingan. Apalagi Hanglu yang tidak bisa tidur akibat mendengar ada suara trompet. Setelah itu, Maya datang ke kosan Yivan, yang mana ia akan memberitahukan tentang kabar kematian Yivan. Jika hal tersebut tidaklah benar, jadi itu hanyalah salah paham. 救星来了！对不起，没想到让你受到这么大的伤害。 Ia mengetahui saat dokter Ye bercerita jika Lin yang dimaksud dokter akan meninggal dalam waktu 1 bulan bukan Lin Yivan, namun Lin yang lain.
Tapi di dalam tubuh Yifan memang ada sesuatu hal yang tidak beres, yaitu segel kehidupan Yifan sebagai anak pilihan langit sangat lemah. Dokter Ye tidak mengetahui apa penyebabnya. Sempat tidak percaya apa yang dikatakan Maya, namun di sini Yifan tidak ambil pusing dan menganggap hal baik sedang berpihak kepadanya. Sebenarnya Maya sudah memberitahukan hal ini kemarin, namun karena saat itu Yifan sedang depresi berat akibat diagnosa yang ia terima membuat ia tidak mengetahui adanya Maya di kosannya. Setelah itu Maya menitipkan Xiaolan kepada Yifan karena ia sedang sibuk untuk ujian sekolah. Yang pasti ia akan mengambil Xiaolan lagi supaya tidak merepotkan Yifan. Yifan dengan senang hati akan merawat Xiaolan sampai Maya menyelesaikan ujiannya. Sementara Jili-Jili yang mengetahui jika Xiaolan akan dititipkan di sana membuatnya senang. Namun Xiaolan masih dalam kondisi yang lupa ingatan. Ia malah memukul Jili-Jili karena ia tidak mengetahui siapa Jili-Jili ini. Padahal mereka berdualah yang menjaga segel 3 dunia. Jili-Jili pun memohon kepada Yifan dengan wajah imut supaya ia tidak diusir. Namun usahanya itu gagal karena Yifan sudah marah kepada Jili-Jili. Padahal ia sudah baik hati menyayanginya dengan tulus, namun malah dibalas dengan kejahatan. Tak menyerah begitu saja, Jili-Jili masuk kembali lewat jendela dan langsung menendang Yifan. Yifan pun tak berdaya dihajar oleh Jili-Jili karena ia dibantu oleh Xiaolan. Di sini Yifan masih memiliki niat yang baik, yang mana ia masih memberikan kesempatan Jili-Jili untuk tinggal di sana. Namun dengan syarat ia harus menceritakan sejarah segel 3 dunia. Setelah itu ia mulai bercerita jika pada zaman dahulu kala ada Raja Iblis yang disegel oleh mantra kuning misterius dengan menggabungkan 5 kekuatan besar. Supaya Raja Iblis ini tidak keluar, dibuatlah sebuah kunci, yaitu sebuah teratai emas yang mereka hancurkan di mana setiap serpihan disembunyikan di tempat yang entah di mana. Jili-Jili dan Xiaolan ditugaskan untuk menjaga segel mantra kuning. Namun tiba-tiba saja kejadian buruk menimpa mereka, yang mana mantra kekuatan sedang tidak stabil karena kekacauan yang ditimbulkan di langit dan di bumi. Sebenarnya itu masih bisa mereka atasi, tetapi beberapa juta tahun belakangan ini kunci yang sudah dihancurkan mulai bersatu kembali, yang mana serpihan kunci itu dikumpulkan oleh salah satu organisasi karena mereka ingin membangkitkan Raja Iblis. Pada saat itu banyak yang meninggal akibat dari kejadian itu. Untung saja Jili-Jili dan Xiaolan masih bisa selamat, namun Xiaolan harus mengalami amnesia karena terbentur oleh pohon. Sementara di tempat lain, Hang Lu dibuat terkejut akibat adanya proyek penggalian tanpa ia sadari, yang mana mereka diperintahkan oleh atasan. Tak lama, ia menelpon sang kakek. Ia bercerita jika sebenarnya kota Mingsan adalah kota yang hilang. Dulu kota ini bernama kota Jianan, yang mana kota tersebut pada 500 tahun yang lalu dipakai oleh organisasi bernama Baioling untuk membangkitkan Raja Iblis. Kita pindah ke Yifan yang masih mendengarkan cerita dari Jili-Jili mengenai kota Jianan. Ia pun menanyakan apakah ledakan hari itu ada hubungannya dengan Jili-Jili. Namun saat Jili-Jili akan menjawab, tiba-tiba saja pedang milik Yifan terjatuh dan mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Pedangnya pun tidak terkendali dan mengakibatkan Xiaolan ikut menyerang Yifan. Di sini Jili-Jili masih memiliki hati untuk menolong Yifan dengan mentransfer kekuatannya kepada Yifan. Namun ia malah mengetahui jika segel milik Yifan saat ini masih tersegel, belum terbuka. Nah, tunggu kelanjutan Space Time Brief episode ke-11 hanya di channel Devina Story. Xie xie.